Selamat datang pada mata kuliah konsep dasar literasi data, di mana subtopiknya adalah jenis data dan penerapan jenis data tersebut bersama dengan saya, Nurse Teresia SKPMSN. Tujuan pembelajaran pada sesi dan topik kali ini adalah yang pertama memahami definisi data, yang kedua jenis data, lalu yang ketiga adalah penerapan bagaimana berbagai jenis data tersebut dalam sistem literasi kesehatan. Ya, kalau sedikit kita memahami bagaimana sih apa sih yang disebut dengan literasi data. Jadi literasi data itu menurut Riesdale et al. 2015 itu kemampuan untuk mengumpulkan, memanage, mengevaluasi data atau mengaplikasikan data dalam pengaplikasian yang kritikal gitu ya, yang sesuai dengan tujuan pengaplikasian data tersebut. Atau yang kedua, menurut Ludorf et al. 2025, kemampuan meta, di mana kemampuan tersebut dapat mengumpulkan berbagai jenis area ataupun yang sangat esensial dalam penggunaan data di dalam industri atau jasa kesehatan. Selain itu juga ada yang menyebutkan bahwa literasi data itu bagaimana kemampuan dalam knowledge, skill maupun nilai-nilai yang dibutuhkan untuk dapat merencanakan secara efektif atau mengeksekusi ataupun menggunakan aplikasi data ataupun melakukan perbaikan dari seluruh step atau langkah yang diperlukan di dalam bisa membuat sesuatu yang bermakna ataupun pengambilan keputusan yang penting melalui penggunaan data yang pasti yang sesuai dengan etika, hukum ataupun konsiderasi sosial. Ya, jadi ternyata terkait dengan berbagai hal ya, baik itu etika, hukum maupun kondisi sosial. Nah, teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian, apakah menyadari bahwa sebenarnya healthcare atau layanan kesehatan itu sebenarnya satu bisnis atau satu dunia yang bergerak berdasarkan basis data. Ya, dan pada akhirnya mau tidak mau tenaga kesehatan itu juga dalam kondisi yang saat ini sangat penting untuk bisa memahami ataupun bisa skillful di dalam penggunaan data dan juga pada akhirnya bagaimana impact penggunaan data tersebut dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan, dan bukan hanya layanan kesehatan secara skop yang kecil, tapi juga secara sistem. Secara sistem baik di tingkat lokal, provinsi, maupun bahkan nasional ya, yang akan dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam kondisi yang sehari-hari ya. Nah, kalau di sini saya mendapatkan beberapa artikel terkait data kesehatan, di mana sebenarnya ya dalam healthcare itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana sistem dalam learning health system. Jadi bagaimana digital data yang ada itu di capture atau diambil, dirangkum, dianalyze, dievaluasi dan menggunakan berbagai platform gitu ya, dan bagaimana pengaksesannya gitu ya. Yang kedua ya AI, mungkin teman-teman sekalian sudah akrab dengan berbagai jenis AI yang tersedia gitu ya. Nah, di layanan kesehatan juga sama. Bagaimana AI bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih akurat, baik itu diagnostik maupun perencanaan pelayanan bagi pasien maupun juga pelayanan pada pasien ya, dan itu mungkin meliputi bagaimana medical image atau high precision ataupun bagaimana bisa penggunaan AI itu mengeneratif berbasiskan data ya, berdasarkan data, tapi juga individual buat pasien gitu. Nah, itu kan berarti sangat
menguntungkan ya, sangat baik untuk healthcare ya atau layanan kesehatan. Yang ketiga itu pentingnya adalah untuk predictive analytic. Jadi bagaimana kemampuan penggunaan data itu pada akhirnya berguna untuk membuat analisa prediktif gitu. Jadi menggunakan data mining atau bagaimana merangkum jutaan, ratusan juta data dan pada akhirnya bisa membuat predictive analytics dengan machine learning, dengan statistika modeling gitu ya, forecast atau bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan pada layanan kesehatan gitu ya. Nah, ini juga penting di dalam proses pencegahan penyakit ya. Jadi ternyata data kesehatan itu penting di dalam sistem layanan kesehatan gitu ya. Ini menurut Butler Henderson et al. Di 2025 ya. Nah, teman-teman, lalu apa sih outputnya gitu? Kenapa sih penting data kesehatan ini? Kita harus punya literasi atau kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi data yang ada di layanan kesehatan ya. Yang pasti dengan cara kita bisa mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan, pada akhirnya kita bisa juga memberikan analisa prediktif, kita juga bisa membuat intervensi yang proaktif, bahkan patient centered gitu ya, berbasis kebutuhan pasien, dan pada akhirnya itu semua akan mengurangi atau menurunkan tingkat kekambuhan pasien sehingga pasien harus kembali admission atau masuk rumah sakit gitu, dan pada akhirnya pasti bisa meningkatkan kualitas layanan pasien. Nah, outputnya apa kalau itu semua sudah terjadi ya? Pada akhirnya berbasis data nih, si patient centered ini akan semakin lebih baik. Jadi tujuan kesehatan ataupun tujuan layanan kesehatan pasien akan semakin meningkat, dan pada akhirnya secara sistem itu pasti akan mengurangi biaya kesehatan atau reduce cost, baik itu individually atau secara sistem ya, bahkan mungkin bisa mengurangi budget kesehatan gitu ya, dan pada akhirnya ini sangat bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, bukan hanya pasien. Lalu, nah kenapa penting di dalam kurikulum ya, teman-teman semua kan ini dari berbagai prodi ya, dari prodi kedokteran, prodi kebidanan, prodi keperawatan. Kenapa sih penting sejak di perkuliahan ada kurikulum tentang literasi data ya? Pastinya penting karena teman-teman semua ini adalah nanti yang akan menjadi tenaga kesehatan profesional gitu ya ketika sudah lulus nanti. Nah, fokusnya apa nih di dalam edukasi literasi data? Fokusnya yang pasti promotion ya, promosikan. Penting loh untuk calon tenaga kesehatan itu memahami bagaimana data dapat digunakan. Yang pasti harus berdampak positif bagi tujuan atau pelayanan kepada pasien. Yang pasti untuk mengurangi biaya ataupun juga untuk bisa membantu memitigasi apabila ada burnout dari caregiver ataupun dari tenaga kesehatan. Ya, jadi penting sekali bagaimana data bisa banyak manfaatnya. Yang kedua adalah ethical use. Nah, ini juga penting. Mungkin teman-teman harus menyadari ketika ada di layanan kesehatan, etika di dalam pengambilan gambar, pengambilan video dan sebagainya itu ada etikanya. Nah, begitu pula dengan data pada healthcare ya, data pada layanan kesehatan itu juga penting untuk digunakan secara patuh pada etika yang ada. Jadi data sharing ataupun yang lain itu harus benar-benar mengutamakan privacy ataupun keamanan bagi seluruh komponen di dalam layanan kesehatan, baik itu tenaga kesehatannya maupun juga pasien atau penerima layanan kesehatan ya, itu juga penting, ethical use. Lalu data utility, bagaimana bisa mengimplementasikan information teknologi untuk pada akhirnya bisa
membantu human centered design. Jadi bagaimana penggunaan data ini bisa akhirnya meningkatkan pengalaman ataupun pengguna data ini supaya bisa mengimplementasikan pada layanan kesehatan dengan lebih baik. Lalu impact-nya pada sistem, bagaimana ini kan layanan kesehatan sistemnya kan sangat kompleks ya. Nah, bagaimana penggunaan data ini pada akhirnya bisa mempengaruhi sistem kesehatan yang ada. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahkan bisa sampai pada effective patient outcome dan juga mengurangi biaya kesehatan atau reduce cost ya, atau mengurangi biaya kesehatan. Nah, sebenarnya data itu apa? Jadi banyak sekali definisi terkait ini ya. Sebenarnya bisa berupa angka, tulisan, simbol, objek, pemikiran, kondisi tertentu, situasi tertentu, dan berbagai jenis itu bisa kita define atau definisikan sebagai data. Lalu 4 kategori yang bisa masuk ke dalam apa sih data terkait scientific research atau riset yang ilmiah. Menurut Christine Borgman itu ada yang berupa observasional, jadi berupa observasi yang diamati gitu, hasil pengamatan, atau computational yang sudah diolah dengan komputer, atau yang ketiga eksperimental, di mana hasil dari eksperimen didapatkanlah data tersebut, atau dari records. Records itu artinya sesuatu yang sudah disimpan atau di records berupa apapun itu datanya. Nah, jadi teman-teman ada banyak sekali pengklasifikasian data ya. Nanti saya akan bahas selanjutnya. Tipe-tipe data itu apa aja, baik dari berbagai bidang ya, yang bisa mengklasifikasikan jenis-jenis data. Nah, sampai sini teman-teman memang kita punya tanggung jawab untuk bisa memahami data di dalam healthcare atau data dalam layanan kesehatan. Betapa pentingnya kita bisa menjadi seorang yang literate atau memiliki kemampuan untuk menganalisa data gitu ya. Lalu apa itu jenis-jenis data? Nah, ini menurut data visualization. Jadi sesuatu yang divisualisasikan datanya ya. Kalau menurut kebutuhannya itu ada jenis categorize atau cluster, ada yang berupa order, urutan, ranking atau sort ya, atau sesuatu yang sudah di sort atau diurutkan gitu ya. Lalu juga ada yang distribution, ada yang outlier atau yang di luar dari sekumpulan data gitu ya, atau outliers. Comparison, perbandingan, lalu juga ada yang trend, jadi terkait dengan proses maupun waktu gitu ya. Jadi ada tren di 2000 sekian, tren di tahun sekian gitu ya, atau geospasial terkait lokasi, mungkin ketinggian, altitude dan sebagainya. Atau juga berupa composition. Composition berupa mungkin kerapatan satu image gitu ya, atau teks. Atau juga kebutuhan terkait korelasi atau relationship. Bagaimana sih keterkaitan antara satu data dengan data yang lain. Kalau dari data scale atau skala data ini yang sering digunakan ya, yang sering kita ketahui bersama, itu ada NOIR ya, kalau boleh dibuat akronimnya, nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Lalu dari analisisnya berupa statistikal ya, biasanya di kesehatan kita menggunakan statistikal, tapi di berbagai bidang juga ada yang temporal, geospasial, topikal, relasional gitu, banyak sekali jenis analisanya ya. Toolsnya juga banyak sekali, dari pemodelan segala macam ya. Mungkin sekarang udah sangat canggih. Mungkin kalau zaman dulu data mining ada yang namanya WK, zaman dulu sekali tuh ya. Tapi saya juga baru belajar, baru tahu hanya sekilas aja ya. Ataupun ada yang R Studio, atau mungkin ada yang pernah dengar ya analisis menggunakan R, atau yang lain ya, banyak sekali jenisnya. Lalu visualization, jadi bagaimana penampilan atau visualnya.
Ada yang berupa tabel, ada chart atau grafik ya, atau diagram, sorry, chart itu tuh diagram, atau grafik, atau berupa map, bahkan berupa tree ya, berupa decision tree. Itu juga bisa kalau mendalami lagi terkait data mining ya, atau network. Sekarang juga sedang sangat in ya mengenai network analysis ya, network meta analysis dan sebagainya, banyak sekali. Lalu grafik simbol ada banyak, ada geometrical simbol, ada berupa titik-titik, ada berupa garis, area, surface dan sebagainya. Linguistik ada berupa teks, ada berupa numeral, functional marks gitu ya, tanda seru, koma dan sebagainya, banyak sekali. Ada pictorial simbol, ada image, icon gitu, banyak sekali ya. Ini dari berbagai jenis bidang memang ya, tidak saya khususkan untuk yang kesehatan. Lalu ada interaction melalui Zoom dan segala macam, banyak sekali. Grafik variabel juga ada banyak sekali. Nah, selanjutnya nih mungkin nice to know kali ya. Kalau data scales ada nominal, dia sama dan tidak sama ya jenisnya. Itu masuk di nominal. Kalau ordinal bisa kurang dari, lebih dari, artinya ada sesuatu yang dibandingkan. Kalau interval dia juga bisa aritmatika ya, pakai mean aritmatika. Tadi kalau nominal central tendensinya adalah mode atau modus ya. Kalau ordinal dia pakai median. Artinya kalau yang interval berarti dia bisa juga menggunakan mode, median atau aritmatika. Kalau rasio dia pakai geometrik, artinya ada mungkin teman-teman nanti pelajari lagi di metodologi penelitian ya untuk mata kuliah selanjutnya, bagaimana keempat skala data ini berguna sekali untuk dipahami di dalam literasi kesehatan ya, dalam pengolahan data. Ya, pokoknya yang paling penting juga ini sih, nominal, ordinal, interval, rasio ya, kita harus pahami itu. Nanti kita akan diskusikan ini lebih lanjut di dalam kelas sinkronus ya. Lalu ada ini nice to know ya, ada tabel, dia berupa kolom sama baris, atau dia berupa grafik, koordinat, atau dia pakai map ya, atau pakai network, jadi dia pakai titik yang dihubung-hubungkan satu sama lain. Ini banyak jenis sih, mungkin di dunia kesehatan mulai banyak yang menggunakan ini ya. Lalu, nah, data di dalam healthcare atau layanan kesehatan bisa banyak source-nya atau sumbernya. Bisa dari survei pemerintah, dari electronic health, atau dari medical record, baik yang secara tertulis maupun yang elektronik, wearable device, misalnya kita punya jam yang bisa memantau jam pintar ya, smartwatch bisa, atau jenis-jenis kayak gitu ya, itu bisa untuk mengambil data misalnya tekanan, denyut nadi atau saturasi oksigen dan seterusnya, atau dari farmasi atau sosial media kita bisa, atau bahkan dari biomedical image, mungkin dari hasil-hasil diagnostik gitu ya, dari rumah sakit, dari asuransi. Teman-teman mungkin perlu mulai aware ya bahwa dunia kesehatan itu kan kadang juga terlibat dengan pihak asuransi, baik itu BPJS punya sendiri screeningnya, punya form-form tersendiri, asuransi swasta juga demikian, dia punya form-form tersendiri, dan itu pun data gitu ya, jadi itu pun adalah sumber data. Atau mobile health app, jadi aplikasi-aplikasi mobile yang ada di ponsel kita ya, atau genomics sekarang juga sedang sangat in ya di healthcare ya, di layanan kesehatan, genomics data ya, bagaimana banyak sekali penyimpanan terkait bank data gen ya, genomicsnya. Ini juga jadi hal yang jadi pusat data di masa depan ya, bahkan sampai ke tingkat genomics ya. Nah, data production-nya dari mana sih? Misalnya kalau dari secondary ya tadi ya, jenis data yang records atau sesuatu yang sudah didapatkan dari clinical documentation contohnya ya,
Dari situ mungkin datanya masih sangat mentah ya. Lalu nanti di urutan step selanjutnya adalah bagaimana data itu di reuse, artinya mungkin dibuat coding atau diberikan simbol atau apa gitu ya. Yang pasti dirapihkan data dari clinical documentation ataupun misalnya dari insurance claim dan sebagainya, atau misalnya dari gadget atau wearable device yang menyimpan data. Yang pasti second stepnya atau tahap keduanya adalah data tersebut dibuat lebih organized ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana akhirnya data tersebut dianalisa, bagaimana indikatornya, bagaimana menghasilkan apa data itu ketika diolah dan dianalisa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya coba jelaskan. Ini hanya awalan dan semoga nanti teman-teman bisa mengakses beberapa artikel yang saya gunakan di dalam penyusunan materi ini. Dan mari kita berdiskusi di dalam kelas secara sinkronus. Dan ada beberapa video pelengkap juga yang saya sudah masukkan di e-learning. Silahkan dipelajari juga. Saya menggunakan contoh ketika tahun 2021 saya sedikit melakukan recording pada sistem kesehatan di Taiwan, khususnya di Taipei. Silakan teman-teman pelajari kira-kira apa saja yang penggunaan data yang mungkin dilakukan gitu ya dari video yang saya juga saya unggah di e-learning ya. Oke teman-teman, selamat belajar dan semoga pembelajaran pada topik kali ini dapat menyenangkan. Dan berikut referensi saya, dan terima kasih atas atensinya dan saya sampaikan selamat belajar. Terima kasih.